nomor piro, wani piro. Nah, box ini adalah sindiran. Ini juga yang nanti akan kita gaungkan ya. Di mana di dalam pemilu ini kan juga kampanye yang Bamsud lihat paling dominan. Nah, jadi gini. 2004, sebetulnya 2024. sudah lama saya merasakan keprihatinan negara Bisa ini. bahasa lain jangan prihatin, bahasanya Demokrat, bahasanya Pak SBY. Ini jangan prihatin. Jangan prihatin. Diksinya ganti kali ya? Diksi ganti. Apa ya kira-kira yang cocok? Ya. Khawatir. Ya, khawatir. Ya. Karena lama-lama bangsa kita kok terjebak pada pilihan demokrasi yang seharusnya demokrasi aspirasi. Kita mulai masuk terjebak pada demokrasi angka-angka. Nah, angka-angka itu pada akhirnya dicapai dengan transaksi. Itulah yang membuat demokrasi kita hari ini mahal. Nah, ini MK sudah menetapkan sistem proporsional terbuka. Gimana pandangan Bamsud? Ya, apalagi terbuka. Terbuka ini berebut angka. Berebut bagaimana kita punya angka tinggi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara NPW itu nomor piro warna piro. Mas Bamsud, misalnya memang kalau dulu politisi itu kan jalan pengabdian, karena tidak berbayar. Sekarang pencarian. Kalau sekarang adalah jalan mungkin pencarian. official seeking ya, official seeking. Nah, menurut Bamsud kan katanya kan begini, setelah sistem pemilu yang liberal, sejak itulah masyarakat mulai mengenal uang. Maksudnya ketika mau datang ke TPS, berapa uangnya, kita datang, kita pilih, setelah itu nggak ada urusan lagi. Bagaimana menurut Bamsud tentang demokrasi yang bergeser dari Pancasila ke demokrasi liberal? Saya selalu mendorong kampus melakukan kajian. Apakah sistem demokrasi yang kita pilih hari ini lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya? Karena setiap pemilu, setiap pilkada pasti ada gesekan, benturan, dan korupsi. Pemilik negara ini adalah pimpinan partai politik. Nah, rakyat hanya memilih apa yang sudah ditentukan. Mas Bamsud, tapi ini terjadi seluruh dunia yang menganut sistem demokrasi yang seperti kita. Bang Bamsud ya, pemimpin adalah menderita. Itu relevan nggak sekarang? Sejauh yang saya tahu, pemilih yang menderita sekarang. penderitaan paling besar pemilu apa? Di kepalanya Mas Bamsud masih mungkin nggak sih pemilu diundur? Hanya ada beberapa peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketika terjadi bencana besar, lebih dari 80%, terjadi sesuatu keadaan yang memaksa, ya, sehingga tidak mungkin kan pemilu diadakan, perang, bencana, kemudian situasi ekonomi global yang menyangkut ekonomi dalam negeri, itu yang bisa membatalkan pemilu. Tapi kan usul itu sempat terlontarkan dari Mas Bamsud juga gitu kan, dan barusan juga seperti itu. Berarti memang ada pengkondisian seperti ini. Pertanyaannya terpenuhi nggak unsur itu? Bisa dikondisikan mungkin nanti akan seperti nggak itu? Bisa. Untuk ekonomi misalnya? Nggak bisa, ada parameter ekonomi. Tapi emang ada upaya untuk memaksa? Belum. Ini kalau terjadi, yang tidak bisa dihindari. Kemarin juga banyak sekali ramai bahwa ada pengamat politik ya menyuarakan bahwa ada dari orang dalam tahu bahwa sistem pemilu ke depan itu akan tertutup. Rame kan? Kemudian akhirnya banyak yang berterima kasih karena isu itu bergulir. Sekarang MK sudah menetapkan proporsional terbuka. Nah, menurut Anda gimana? Itu lebay. Benar nggak sih sebenarnya? Lebay aja. Memang ada pengkondisian tertutup seperti itu. Shirley, box kali ini ada yang disampaikan? Baik, tapi saya masih tertarik. Tunggu, Shirley dulu, Mbak Tejo. Sebentar, nggak apa-apa. Aku minum boleh ya? Oke, Bapaknya udah mulai menghangat. Karena ketika Bamsud bilang kemungkinan ditunda, kalau dibatalkan nggak mungkin, ada kemungkinan ditunda, saya melihat wajahnya serius banget. Artinya apa dari terawangannya Mbak Tejo? Ada sesuatu yang disembunyikan. Masuk barang ini. Bisa nggak diungkap sekarang? Kenapa bisa kayak gitu? Saya kalau dengar Bamsud itu kadang-kadang ada plesetannya Bamsud cendelo. Jadi artinya di tangan Bamsud itu bisa diatur, gitu loh. Bener nggak sih pemilu ditunda ini? Enggak, ini sorry. Iya. Tapi intinya pemilu komitmen ditunda Anda dan itu partai Anda bisa tidak akan ditunda. asal terpenuhi unsur. Nah, pertanyaan sekarang belum ada situasi yang memaksa. Jadi tidak Kata perlu ditunda. Verdi tadi bisa dibikin. Bisa. Apalagi asal ketua MPR. Oke, Shirley, silakan Shirley. Shirley dulu. Sebetulnya sudah terjawab, tapi bicara tentang kos politik, Pak. Iya. Kita masih sangat kuat di ingatan kita tahun 2010,
Bapak dan Pansus Senturi saat itu Yes. mendapat 2009. Yes, 2009. Saat itu mendapat penghargaan Yeah. dari PWI Jaya karena membongkar Newsmaker. Ya, Newsmaker Award, membongkar skandal Senturi saat itu. Dan kalau sebagai anggota saat itu bisa sebegitu kritis dan all out membongkar satu skandal, apalagi sebagai ketua DPR dan sekarang ketua MPR, kan logikanya begitu kan Pak? Iya. Nah, Menteri BUMN itu menyebutkan bahwa Ini mesti minum dulu ya. sambil minum. Itu bahwa Ini curian sambil mikir. kurang lebih 1.600 triliun utang BUMN. Nah, dengan kapasitas dan wewenang Bapak saat ini, kira-kira Pak apa yang sudah dan akan dilakukan supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi Pak, atau minimal diminimalisir? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, ketika itu karena dibangun dengan opini publik yang sengaja kita ciptakan. Jadi kita bergerilya nih, datengin ketua partai, datengin tokoh-tokoh agama, kita menyampaikan fakta, ramai di luar. Sehingga partai saya pun nggak berani larang saya. Jadi situasi saat itu memang terjadi pada saat itu. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang? Situasi saat itu adalah keseimbangan antara oposisi dan pemerintah itu berimbang. Nah, pertanyaan saya hari ini berimbang nggak? Ya udah cukup sih itu aja. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ketua MPR? Iya, tapi boleh nggak tadi? Silakan, Boleh juga, Virgi. Mbak Sher. Berarti tadi kan Mas Bamsud katakan masuk di 2009 masih segar gitu kan, Belum ada istilahnya Masih psikologis, bugar. belum. ada tekanan-tekanan. Berat Berarti psikologis. kalau semakin senior di DPR itu memang susah ya untuk Makin berbicara bijaksana. Makin mewakili banyak rakyat itu semakin melihat, susah ya. mengerti, bergaul, makin paham. Dulu saya nggak paham, makanya tabrak Makin aja. makin paham tentang apa ini di sini? Sekarang menjaga suasana Kebatinan. hubungan antar partai itu penting. Ya, Nasdem dengan Golkar itu selalu jaga nih. Tapi Golkar kenapa tidak pernah bisa bersikap untuk menjadi oposisi, memilih sikap?